Channel HR komplit sungguh mempesona. Oke, selamat malam Bung. Ini ada paket senter rakitan yang saya beli di Shopee guys. Ini ada hot center Sinner ya, tulisannya seperti ini, Sinner tipe X20 ya. Harganya berapa guys? 300 ribuan ya, tapi hostnya saja. Namun yang ini guys, ini saya belinya custom order ya, jadi sudah dirakit ya, sudah tinggal menyalakan gitu aja guys. Saya tahu info ini dari Mas Bayu ya, dia WhatsApp saya. Ada yang share custom order untuk center Sinner X20 ini ya, dengan LED SFT 90. Wah, itu saya langsung tertarik Bung ya. Dan stoknya cuma satu ya. Tapi semoga saja kedepannya ada lagi guys ya. Oke, untuk paket pembeliannya ya, kita dapat kotak seperti ini. Lalu paket senternya ya, yang siap menyala. Dan juga ini dikasih cadangan. Loh, kok gelinding kamu ke sini, kamu diajak syuting kok ya. Nah, cadangannya seal warna putih guys ya. Kemudian ada gasket seperti ini. Lalu ini saklarnya ya. Oke, saklar cadangannya dikasih. Baik. Untuk gasketnya ini ya untuk gini Bung. Kalau ditaruh di SFT 90 ini tidak muat ya. Ini mungkin cocok di LED lain. Tapi saya ukur dulu nih gasket cadangannya. Ini diameter luarnya 10 mili guys ya, 10 mm. Kemudian untuk kotaknya ini berapa mm ini guys? 5 ya, 5 mm ya. Jadi ini upgradable ya. Bisa kawan-kawan ganti sesuka hati pakai LED apa saja atau dimodif dengan driver apapun gitu ya. Yang penting ukurannya sama, nanti kita ukur. Oleh karena itu dibawakan ini guys. Untuk tujuan tes saja ya. Jadi driver menggunakan FET belum optimal sehingga pemasangan MCP-PCB belum permanen tanpa thermal paste ya atau thermal grease. Jadi ini masih belum dikasih thermal paste guys atau pasta thermal itu ya. Kenapa kok nggak dikasih grease sekalian? Ya karena hal ini dilakukan agar saat driver yang lebih baik tersedia, senter akan lebih mudah di-upgrade atau digonta-ganti gitu tanpa harus mengkletek atau mencongkel-congkel dari thermal paste-nya ya. Tapi kalau ingin dipasang permanen, mohon tambahkan thermal paste guys. Dengan cara yang akan saya tunjukkan nanti karena sudah saya siapkan untuk thermal paste-nya. Sebab ini akan saya pasangin secara permanen aja guys. Saya tidak mau gonta-ganti LED lagi karena ini SFT 90 yang sekarang atau saat video ini dibuat langka juga guys di Shopee ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu Bung secara detail ya untuk host Sinner X20 ini. Jadi seperti ini ya. Diameter luarnya ya 39 mm ya. Dan ini kualitas bahannya bagus nih. Udah setara lah sama seperti senter konvoi itu ya. Mungkin ya ini aluminium T66061 ya. Perkiraan saya sih begitu. Selain materialnya yang bagus ini, pewarnanya juga sama guys. Hard anodized ini ya. Oke, mantap lah. Dan juga mulus ya, premium gitu guys kelasnya ya. Dan juga tebal tentunya, segini ya tebalnya. Dan ini untuk dratnya ya dibikin agak tipis untuk headnya ini. Kemudian ini dia LED-nya SFT 90 ya, dengan chip konvoi ini. Oke ya, untuk bentuknya atau desainnya itu sama dengan SFT 40, namun dia lebih lebar guys kotakannya. Lebar kotakannya yang kuning ini ya, ini ukurannya mirip banget sama SBT 90.2. Tapi kalau untuk drivernya, bagian belakang ini dia menggunakan ya FET tadi guys, 12 ampere konvoi ya dengan ukuran 22 mm. Kalau dicopotnya bentuknya seperti itu tuh ya. Lanjut pada reflektornya. Reflektornya ini dibawakan orange peel guys, dan ini dingin banget ya karena memang aluminium ini ya, metal ya. Lalu ini hati-hati guys, ada kacanya ternyata ya. Saking beningnya ya seperti tidak ada kacanya ini. Ini untuk kacanya sudah di coating juga ya, seperti itu guys. Ada efek warna ungu-ungu seperti itu ya. Jadi lebih tahan gorisan guys. Nah, copot ini ya. Oke. Bagus bro kacanya ya. Dilihat dari samping ini doff ya. Sepertinya sih ini adalah jenis kaca mineral ya yang diperkeras gitu. Dan di sini juga ada seal warna oranye. Posisinya di bawah seperti ini ya. Masukin aja Bung. Ya oke. Di sini juga ada seal warna oranye juga. Langsung rakit aja bagian kepalanya ini. Nah, kinclong bro. Ngelihat tampilan bening seperti ini udah seger ya. Semacam kita lihat cewek cakep gitu guys. Oh ya, supaya awet ya hasilnya, saya tambahkan grease guys. Karena ini belum dikasih grease juga. Grease-nya saya pakai ini nih. Ya, harganya berapa? 7 ribuan atau berapa ini? Awet banget ya. Karena memang dikit-dikit aja olesinya ya. Dikasih grease seperti ini ya, menurut saya sih guys, bukan sekedar melicinkan dratnya ya, tapi juga memperawet seal-sealnya ini. Soalnya kan sealnya ini kalau kita eratkan, dia kan kegencet ya. Jadi kalau ada grease-nya itu
lebih tahan goresan juga ya pada saat proses mengencangkan maupun mengendurkan gitu. Masukin dan juga agak tajam-tajam ya. Ya bisalah untuk sebagai pemecah kaca itu guys. Erat kan ini, saya yakin ini waterproof ya, meskipun tidak dijelaskan waterproof ataukah tidak gitu. Nanti kita tes saja. Rendam-rendam celup air ya. Waduh ya lupa, tadi grisnya belum saya olesin. Oke lah, nanti kita bongkar lagi ya. Kemudian pada tabungnya ini menggunakan baterai 21700 ya guys. Ini kalau diameter luarnya ya segini nih, 29 mm ya. Dan ini ada semacam rangkaian gitu ya, karena ini bisa dicas langsung di bodinya guys. Ini dia untuk type C nya ya. Tabungnya cukup tebal juga ini ya. Kemudian untuk tutupnya dan juga saklarnya, oke, pakai per yang warna kuning ya, kuningan seperti itu. Kalau mau ganti saklar ya tinggal buka ringnya. Ini saya biasanya pakai tang yang bentuknya seperti ini guys. Celek set. Nah seperti itu bisa ya. Oke, tombolnya klik-klik ya. Bagus. Dan ini masih kering, saya olesin semuanya lah ya. Untuk baterainya saya gunakan Samsung 40T ya. Kita coba, saya mau coba ngecas dulu guys ya, tanpa dipasangkan headnya ya. Sebab waktu mengecas ya kita harus membuka guys. Soalnya kan portnya ini bagus nih, yaitu tertutup atau tersembunyi seperti ini ya. Nah seperti ini, mau ngecas ya tinggal putar-putar, tidak harus melepaskan juga bisa sebenarnya, karena segini aja udah muncul lepas ya. Ya udah lepas aja lah seperti itu ya. Ini pakai USB Type C ya. Oh iya guys, ini dalam paket penjualannya terdapat USB Type C juga ya, tapi entah saya taruh di mana itu kabelnya. Oke, oh ada lampunya di sini hijau ya. Tapi saya biasanya sih ngecasnya pakai charger eksternal ya, karena ada di rumah ya. Dan sewaktu saya cas di charger eksternal ini, saya masukin baterai yang lain gitu guys, supaya baterai-baterai saya terawat juga ya. Dan oke lah, sebelum saya nyalakan ya, saya kasih thermal paste dulu guys. Dan sebenarnya sebelum saya kasih thermal paste itu dinyalakan juga bisa ya. Dan sudah saya coba-coba di beberapa tempat itu videonya, itu mantap banget, terang banget ya. Itu tanpa thermal paste guys, jadi saya tidak bisa turbo lama-lama ya. Soalnya fungsi thermal paste itu ya meredam panas guys, atau menyerap panas gitu, supaya tidak mudah leleh ya untuk chipnya. Nah ini di sini ada 2 baut. Oke mantap gini guys. Obeng set harga 7 ribuan ini. Link belinya saya taruh di deskripsi ya. Ini juga thermal paste serbaguna, di Shopee banyak yang jual ya, tapi saya cari harga yang paling murahnya guys, 2.900-an ya. Linknya saya taruh di deskripsi ya, mungkin itu toko grosiran gitu guys. Saya beli 2 ya karena harganya 3 ribuan. Nah seperti ini, disegel plastik juga ya, dan ditutupnya pun semacam emboss mereknya gitu ya. Nah kita tekan aja, ambil, udah ya. Ini juga berputar ya, supaya tidak sakit di tangan ya, seperti itu. Dan ini kabelnya pendek bung ya. Duh gimana ini, masa harus copot solderannya ini. Kalau bisa sih jangan main solder ya. Kasih thermal paste nya di balik ini guys, di baliknya ya, chipnya ini ya. Sebentar saya cari akal, ini masih baru ya, segel gitu. Oh seperti ini bung ya. Udah kayak tutup galon aqua nih. Ya. Oke. Lah pakai ini aja. Coba saya pakai trik ya. Supaya tidak menyolder ulang gitu ya. Untuk chipnya ini sedikit diplekekkan gitu ya, tapi jangan terlalu terplekek, nanti bisa putus nih solderannya. Oke. Piye iki? Waduh kena depannya. Plekekkan, masukkan. Oke. Seret. Nah, oke bang. Oke guys, oke. Nah sebelahnya ya, karena saya taruhnya tidak di tengah-tengah, jadi ya sebelahnya saya taruh lagi. Nah segini aja cukup. Pelekekkan, ayo mangap makan. Ayo sini yo. Oke meluber, oke nggak apa-apa. Udah cukup gitu aja sih, harusnya sih di tengah guys ya. Oh ya, untuk informasi saja bro ya, kalau dipasang di sini ada 2 ukuran baut ya, maksudnya ukuran lebarnya, diameternya gitu ya. Kalau dipasang seperti ini akan oblak ya. Nah nggak bisa mengunci, jadi bisa menggunakan chip yang lebih lebar lagi, itu bisa ya. Nah kalau ini cocoknya pada baut lubang yang ini ya. Nah
Oke Bung, kencangkan ya, jangan terlalu erat juga, yang penting udah rapat gitu aja ya. Udah gini aja. Sip, dan ya belepotan Bung ya. Tapi semoga saja ini menyala ya, dan bisa lebih tahan panas gitu ya. Baik, rakit kembali. Langsung kita nyalakan Bung. Ini tadi sudah ada baterainya tadi ya. Oke, mantap banget nih. Bismillah, menyala. Loh, mana guys? Nggak menyala? Aduh, nggak menyala Bung. Coba ganti baterai lain Bung. Molicel P42A ya. Bismillah. Weh. Samsung kok nggak menyala, langsung silo bro, pior ya. Sebentar saya cek baterainya, jangan-jangan ini baterainya habis ya. Oh ya benar habis guys, Samsungnya tadi ya. Jadi ketika kita cas tadi ya, warna hijau itu proses ngecas. Kalau penuhnya mungkin berubah warna, ya kemungkinan merah seperti itu. Ya ini karena drivernya Convoy, jadi ini sama persis dengan Convoy guys. Ini 12 grup ya, dan ini mode yang ada di grup pertama ya, Convoy. Ya, seperti ini. Ini untuk cek baterainya 1, 2, 3, 4, 5. Ini baterainya masih penuh ya, Molicel P42A. Oke Bung, untuk cara menyalakan maupun mengubah grupnya itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya, mengenai center Convoy. Dan langsung aja kita lihat ini performanya di luar ruangan. Gelap malam begitu pekat, cahaya hilang tak terlihat. Coba nyalakan semesta pendar, bersama video yang mengguncang radar. Ada senter super terang, ciptakan siang dalam gelap malam. Tonton video yang penuh daya, channel HR Komplit Tube sungguh mempesona. Tontonlah channel HR Komplit Tube, cahayanya terang tak pernah redup, beri petunjuk dalam malam gelap gulita. Bawa sinar agar malam tak tersiksa. Tips dan trik setiap episode selalu buat hati jadi bahagia. Center super terang sebagai cahaya, menemani malam tanpa rasa gelap. Di HR Komplit Tube ada jawaban untuk malam yang penuh tantangan. Terangi setiap langkah kaki kita, nikmati malam bercahaya nyata. Tontonlah channel HR Komplit Tube, cahayanya terang tak pernah redup, beri petunjuk dalam malam gelap gulita. Bung, lampu depan rumah saya mati Bung. Nyalakan aja senternya. Ini sebut senternya apa ya? Sinar X20 ya, SFT 9012A, driver Convoy 12 grup gitu aja guys, saya punya panjang banget namanya ya. Ini paling redup, yaitu tingkat kecerahan pertama ya, di grup pertama gitu guys. Soal tanya-tanya ganti grup itu sudah saya bahas juga ya. Ini kecerahan kedua ya. Nah, ini kondisinya masih hujan Bung. Ini saya bawa payung ini ya, syahdu ya. Tadi yang kondisi tidak hujan sudah saya tampilkan juga. Nah, ini tingkat kecerahan kedua nih Bung. Kalau ini nggak panas berlama-lama ya, dan sudah terang ya, meskipun hujan dan tanahnya basah sudah nampak terang ini Bung. Tingkat kecerahan ketiga Bung. Oke, seperti ini tingkat kecerahan ketiga. Kalau tanpa senter ya seperti ini kondisinya. Oke ya, seperti itu. Kemudian tingkat kecerahan keempat. Nah,
Ini adalah high-nya, bisa disebut high-nya, soalnya satu step lagi dia turbo. Seperti apa turbonya? 3, 2, 1, pure ya toh guys. Fokusnya ada di sana, floatnya yang padat juga ada di sini gitu ya. Keren lah Bung ini ya. Atas pohon masih benderang banget ini ya. Oke, langsung kita ke sungai saja. Nah, kita cek sungainya, banjir lagi Bung ya. Oke, oh iya benar, banjir lagi. Dan langsung saja turbo, des, mantap ini ya. Pokoknya udah jelas banget lah ini kondisi gerimis hujan, syahdu Bung. Jarak-jarak dekat, benderang banget. Agak jauh itu ya, area ya berapa meter, 20 meter atau 30 meter itu ya. Ini 30 meteran kira-kira ya, benderang. Untuk throw-nya 150 meter pure guys itu ya, bangunan putih ya, 150 meter itu. Oke, seperti ini masih turbo ini Bung. Oke, 1 menit ini saya pegang seperti ini ya, anget bagian baterainya. Kalau untuk head, aduh nanti nyemplung. Untuk head ini ya anget-anget guys, dan ini dalam 1 menit ya, sebentar lagi 1 menit. Saya matikan sebentar ya, tek, kemudian nyalakan lagi. Kecerahannya masih sama, berarti 1 menit dengan tingkat kecerahan seperti ini, tidak step down Bung ya. Tapi saya tidak mau berlama-lama turbo sebab ini kan fat guys. Khawatirnya nanti kalau tidak ada step downnya bisa melelehkan perangkat yang ada di dalam ya. Nah, ini tingkat kecerahan kedua aja seperti ini, sambil jalan-jalan hujan ya. Kemudian ketiga, keempat, ini kelimanya Bung. Pol, mantap nih, dipegang anget-anget ya, cenderung ke panas-panas gitu guys. Cocok kalau buat dingin-dingin untuk menghangatkan badan ya. Oke, ini dia Bung, pisang legend. Oh, ini strobonya dahsyat ya, strobo konvoy ini. Sampai juga dalam kondisi hujan gerimis ya, untuk reflektor yang tidak lebar sampai ke situ 250 meter ya, pisang legend. Oke ya, harapan saya semoga aja tokonya membuatkan yang ini guys, soalnya ini kan ya memuaskan ini untuk cahayanya ya, dan juga barangnya, hostnya bagus juga. Udah semacam center taktikal yang harganya jutaan guys, yang biasanya dipasang di senapan itu ya. Untuk desainnya seperti ini kan, cahayanya juga tidak mengecewakan ya. Harapannya menyediakan lagi custom order ya. Tokonya itu di Shopee namanya Prabdipta Piranti guys ya. Kalau di Tokopedia itu PP Megastore ya. Kawan-kawan yang sering belanja center atau sering nonton channel ini pasti tahulah toko tersebut ya, atau yang hobi center. Baik, cukup sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda sehat selalu di musim hujan yang seperti ini dan berkah selalu. Terima kasih. Gelap malam, begitu pekat, cahaya hilang, tak terlihat. Coba nyalakan semesta pendar bersama Vi.